Halo bro, kembali lagi di channel YouTube-nya Panda Jeep. Kali ini kita kedatangan sebuah Jeep Gladiator GT tahun 2021. Warnanya keren nih, warna hitam. Ini habis kita modifikasi. Sebenarnya modifikasi ini belum selesai karena ada beberapa part yang masih inden, tapi tampilannya udah gahar, udah keren banget nih. Salah satu yang bikin menjadi daya tarik adalah lampunya nih bro. Lampunya menggunakan rigid adap, lampunya Sultan. Ini buat pemain off-road pasti tahu nih. Rigid adap, brandnya aja udah terkenal banget, rigid. Ini yang tipe tingginya nih, rigid adap. Ini ukuran 20 incinya aja harganya udah 20 jutaan lebih, 25 sampai 26 juta. Makanya kalian harus nonton video ini sampai selesai. Oke, saya akan mulai mereview satu persatu. Saya akan kupas tuntas satu persatu apa saja yang sudah kita dandanin, apa saja yang sudah kita modifikasi di Jeep Gladiator GT ini. Keren banget sih. Tuh, double cabinnya Jeep yang terbaru Gladiator GT. Mulai dari mana ya? Saya mau mulai dari lift kitnya deh. Ini menggunakan lift kit dari Evo Manufacturing original dari brand USA. Ukurannya 2,5 inci. Nih, Gladiator atau JL, Jeep Gladiator GT ataupun JL itu tinggi standarnya sudah lebih tinggi daripada Jeep Wrangler JK. Jadi pada saat Jeep Gladiator GT ini di lift kit 2,5 inci, dia sudah kompatibel dengan, sudah bisa langsung support dengan ban ukuran 37. Nah, jadi jarak antara fender ke tapak ban ini menggunakan bannya ukuran 37 inci, ini lumayan jauh, hampir satu ini ya. Nanti kita akan ukur lebih detail lagi deh. Pokoknya kalian bisa lihat di video ini jaraknya jauh. Peleknya menggunakan, peleknya aja udah pelek Sultan banget nih, warnanya jarang. Jadi tapi dikombinasikan dengan warna mobilnya yang warna hitam, jadi keren banget nih warna merahnya. Ini candy rednya dari brand Fuel, tipenya Fuel Unit. Ini original bedlock, asli bedlocknya. Ini warnanya candy red, ring 17, lebarnya lebar 9. Dipadukan dengan Gladiator GT yang warna hitam, jadi ini mantep banget ya. Nah, terus kita balik lagi ke bagian lift kitnya. Lift kitnya menggunakan Evo tadi 2,5 inci, shocknya menggunakan King. Saya hampir nyebut merek yang lain tadi. King. Ini King shock yang reservoir adjust. Tuh. Terus udah kita tambahkan juga lower arm front, bagian depannya itu juga sudah kita tambahkan. Terus untuk mengimbangi beban roda yang sudah besar, jadi Gladiator GT ini juga sudah kita ganti steering stabilizer atau shock steernya menggunakan Vogue ATS buat Gladiator, buat Jeep JL atau Gladiator. Nih. Terus ada beberapa penambahan part juga di bagian suspensinya, seperti link sway bar-nya kita juga ganti yang adjustable untuk mengimbangi tinggi mobil yang sudah di lift 2,5 inci. Jadi mobil ini juga sudah kita tes di jalan tol, di lari kecepatan tinggi sampai 100-120 km per jam, semuanya aman, stabil. Kalian nggak perlu khawatir, menggunakan mobil Jeep itu nggak yang selalu limbung, tapi kalau kalian bedakan dengan mobil sedan ya jelas pasti berbeda.
Tapi untuk kondisi kenyamanan dibawa untuk harian, mobil Jeep ini masih bisa mendukung kegiatan harian Anda. Masih cocok untuk dipakai untuk harian. Jadi nggak yang benar-benar seperti berita yang sudah ada di luaran, pakai Jeep itu gerada geruduk, nggak enak suspensinya. Semuanya bisa dibikin empuk, dibikin enak, bikin nyaman juga bisa, dipakai harian enak juga bisa. Gitu. Tadi bagian bannya ya, bannya sekarang saya mau kasih tahu, bannya ini menggunakan ban Maxxis Trepador. Ini yang ekstrim, kembangannya yang ekstrim, soft compound, brandnya Maxxis, ukurannya pakai 37, 12,5, ring 17. Kita lanjut di bagian depannya nih, apalagi nih. Bempernya nih menggunakan bemper dari brand rival. Ini bahannya aluminium. Sudah di powder coating, bahannya aluminium, di ringan. Di sini kita kombinasikan dengan winch dari Warren yang tipe VR Evo 12 yang synthetic rope, yang plasma talinya. Kalian bisa lihat di sini, talinya plasma. Tuh, ini kelebihannya bisa wireless, terus bisa juga menggunakan pakai kabel. Jadi ini salah satu winch dari brand Warren yang paling banyak dicari, yang paling laku. Stoknya juga banyak di Planet Jeep. Kita nggak pernah ragu kalau buat nyetok winch yang VR Evo dari Warren ini. Ini nanti aja. Tuh, satu lagi kelebihan dari Gladiator JT yang tidak dipunyai di Jeep Wrangler JL, ada kamera depan kalau untuk Gladiator JT. Terus satu lagi dia juga sudah mempunyai ada adaptive cruise control. Tuh, penjelasan masalah adaptive cruise control mungkin kalian udah pada paham atau bisa googling lah. Itu biasanya sudah tersemat di mobil-mobil Jepang atau mobil-mobil yang terbaru seperti sekarang ini. Nah, di sini ada Rampage footlock. Ini untuk pengunci kap mesinnya. Bagian sini sudah kita tambahin dari brand Rampage. Terus antenanya kita ganti yang short, model antena off-road. Ini dari brand Rugged Ridge original. Nah, ini kita tambahkan lagi light bar 50 inci dari Rigid juga brandnya, hanya tipenya yang berbeda. Ini tipe Radiance, ada backlightnya warna merah, dan bracket light barnya ini menggunakan dari DV8 Offroad original USA. Di bagian pilar A kiri kanannya ini ada lampu dari Rigid juga tipe Radiance Spots yang backlight warna merah juga, gitu. Terus apa lagi ya? Kita geser langsung ke sini ya. Ya, kita geser ke sini ke bagian samping. Oh, di bagian samping sudah kita tambahkan 4 piece atau 4 buah door step atau door pedal. Ini dari original Smithybilt. Di sini ada 1, 2, di bagian kirinya juga ada 2 piece. Tuh, jadi ada 4 piece. Dan ini benar-benar kuat untuk diinjak. Kalian bisa pakai untuk injak, nggak perlu ragu. Ini bisa sampai kapasitas 100 kilo apa 120 kilo deh. Pokoknya kalau seukuran saya, pokoknya di sampai 100 kg dijamin masih kuat banget ini. Tuh, ada 2. Jadi setiap engselnya sudah kita pasangkan. Side stepnya ini mungkin ini belum pernah kita review sebelumnya ya, karena memang agak jarang dipakai side step ini, tapi modelnya nggak kalah keren. Dari brand Rock Slide Engineering atau biasa disebut RSE. Ini original dari USA. Ini ada sebenarnya ada di Jeep Wrangler JK, JL, JT. Ini juga support banget kalau buat dipakai off-road, karena pada saat elektrik stepnya ini turun atau pijakannya turun, nih kalian bisa lihat. Tuh, kalian nggak tahu kan tadi ngumpetnya di mana? Karena dia langsung ngumpetnya di dalam sini, di dalam ini. Dan ini bahannya baja, kuat. Kalaupun dipakai off-road, kalian tinggal tambahkan cut off di bagian push stepnya ini, matikan push stepnya supaya tidak bisa dipakai pada saat off-road. Nanti dia akan tersimpan, ngumpet di bagian sini. Itu akan lebih aman pada saat dipakai off-road. Tuh, saya akan coba. Kuat. Dari brand Rock Slide Engineering. Pada saat tertutup, dia nggak kelihatan ada push step yang akan turun. Tuh, keren kan? Jadi full sampai sini. Kalau Jeep Wrangler JL dia hanya sampai bagian sini aja. Gimana menurut kalian? Keren banget kan Gladiator JT ini? Yuk kita lanjut ke bagian belakang.
Oke, sekarang kita sudah berada di belakang Jeep Gladiator JT warna hitam ini. Nah, untuk di bagian belakang ini sebenarnya spare part-nya atau aksesorisnya masih banyak yang inden. Jadi belum ada perubahan di bagian belakang. Seperti kalian lihat, bempernya juga ini bemper standar bawaannya dari Gladiator. Ini akan diganti nanti, bempernya akan diganti. Saya kasih bocoran sedikit. Ini untuk kedepannya nanti masih ada beberapa PR di Gladiator ini, seperti bemper akan diganti, nanti knalpot juga mau diganti menggunakan Borla, ada air intake. Bagian sini, bagian bak bagian belakang ini juga akan kita tambahkan case ya, case rack namanya bagian sini. Terus tire carrier atau buat menahan ban serepnya, buat menyimpan ban serepnya nanti akan pasang di bagian dalam sini. Gladiator sih untuk cabin bagian belakang, bagian bak belakangnya ini sih termasuk gampang penggunaannya, bukanya juga gampang. Ini soft opening loh, tuh. Jadi kalian tinggal buka, nanti akan dia menahan sendiri. Bukan pakai hidrolik, tapi emang ada mekanikal di bagian sini yang bikin dia jadi nggak langsung jatuh tuh. Untuk buka ini juga gampang. Ini tinggal dibuka-buka aja begini, ditarik benang merahnya, benang merah lagi. Ini ada tali bagian warna merah, tinggal tarik, nanti tinggal lipat aja terus. Gampang kok ini. Tapi ini nanti akan diganti kok. Ini diganti. Terus nanti akan dipasang roof rack juga, roof rack bagian di atas hardtopnya akan ditambahkan roof rack. Nah, kita lihat sekarang di bagian suspensi belakang. Suspensi belakang sih hampir sama seperti Jeep Jeep yang lain seperti JL atau JK. Pasti mengikuti dari bagian depan. Seperti shock ya pasti mengikuti kayak bagian depan itu pakai shocknya yang King reservoir adjustable. Terus ada link sway bar, terus ada bracket track bar belakang. Kalau pernya jelas sama. Keren kan? Yuk, sekarang kita bahas apa lagi ya di Gladiator JT. Mungkin dalamnya pada penasaran kali ya mau lihat dalamnya. Yuk kita lihat di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sekarang masuk ke bagian kabin Gladiator JT. Gladiator sama JL enak sih, ya, beda dengan JK. Jadi dia udah ada penambahan dari bawaan dari pabriknya bagian grab handle di bagian pilar A-nya nih. Kalau di JK kan belum ada. Kita mau bahas apa ya? Di sini sih tidak banyak penambahan, hanya ya saklar. Kalau saklar sih ya karena untuk menyalakan lampu-lampunya. Oh iya, satu lagi. Nanti juga saya akan kasih lihat menyala lampunya dari rigid adap yang bagian depan. Pasti kalian penasaran dong. Harganya udah mahal, kayak gimana sih nyalanya? Nanti akan saya kasih lihat rigid adapnya. Terus radians bagian sini, atas sama bawah. Itu kalau dinyalakan pada saat senja, sore menjelang maghrib gitu, asli keren banget itu. Keren banget karena backlightnya warna merah. Tapi untuk rigid adap itu backlightnya bisa kalian ganti-ganti, bisa kalian rubah sendiri dari ada saklar di bagian sini nih. Di bagian interior nih kita lanjut ya. Di bagian interior nih, ini sudah terpasangkan peredam plafon headliner dari original Mopar. Sini kita tambahkan grab handle lagi. Di sini biasanya dipakai untuk pada saat naik. Tapi kalau di sini pada saat driving nih, pada saat nyetir biasanya buat sandaran tangan di sini. Terus floor mat, karpetnya juga nih kalian bisa lihat udah pakai dari original Mopar. Nanti ada satu lagi Dursil, mungkin kalian udah pada tahu kali ya, Dursil guard. Itu aja sih di bagian depan. Untuk sebuah mobil Jeep Gladiator JT ataupun JL sebenarnya sih bagian kabin, bagian interiornya sih udah bisa dibilang mewah sih. Karena kayak sekarang udah rata-rata udah tombol semua, udah elektrikal semua. Beda seperti Jeep RJK masih banyak yang pakai knob, terus masih banyak yang mekanikal. Tapi ini udah jauh lebih modern sekarang. Nah, ini beda tuasnya kalau dengan JL. Kalau Gladiator JT di sini ada siluet Gladiatornya. Kalau JL siluet dari Jeep Renner JL. Bedanya sih di situ. Sisanya sih yang lain sama. Ini sih udah kulit semua. Sebenarnya sih kita udah pernah review ya, Gladiator ini. Kalian bisa acak-acak dikit lah channel YouTube yang Planet Jeep, lihat aja. Kita udah pernah review kok Jeep Wrangler, bukan Wrangler sih, Jeep Gladiator JT ini. Gitu. Ini sekarang kita udah modifikasi. Ini benar-benar keluar dari showroom langsung dimodifikasi di Planet Jeep. Keren.
Oke, sekarang saatnya kita lihat bagaimana menyalanya Rigid Adapt. Ini lampunya Sultan dari brand Rigid. Nih udah, kalau brandnya sih udah nggak apa sih? Udah pasti pada tahu dah. Ini brand Rigid. Ini lampu ya pokoknya keren banget dah. Kita lihat aja deh bareng-bareng kayak gimana nyalanya. Kita lihat dulu dari sini ya, Rigid Adapt. Coba nyala. Wih, nih sekarang yang menyala adalah backlight-nya ini ya. Ini backlight-nya nanti akan bisa berubah-berubah warnanya. Ada 5 kalau nggak salah, ada 5 warna. Tapi sebelum kita tes warna yang lain, kita nyalakan dulu yang bagian pilar A sama light bar-nya, backlight-nya. Oh, tuh. Udah nyala juga. Jadi itu adalah Rigid Radiance Spot. Di bagian atasnya adalah light bar 50 inci dari Radiance juga. Backlight-nya sama warna merah. Nah, sekarang kita lihat apa aja kelebihan dari Rigid Adapt ini. Coba kita ganti backlight-nya dulu. Berubah. Nah, ini sekarang mungkin nggak terlalu kelihatan di kamera. Ini putih, tadi putih. Sekarang balik lagi ke warna merah. Ini warna putih. Terus sekarang biru, hijau, orange, atau ember. Nah, ini merah. Kalian bisa lihat tadi ada warna putih, warna merah, warna biru, hijau, sama ember. Ada 5 warna. Kalau di Rigid Radiance itu biasanya hanya satu. Kita harus pilih dari awal sebelum kita membeli, kita harus pilih mau backlight warna apa. Tapi di Adapt ini, di Rigid Adapt ini semuanya sudah ada 5 warna backlight itu. Tuh salah satu kelebihan dari Rigid Adapt. Itu jadi penggunaannya juga ada saklar, ada modul di bagian dalam. Itu bisa dibikin otomatis, bergantian secara otomatis, atau bisa dibikin secara manual. Jadi kalian bisa atur secara manual mau pakai backlight yang warna apa. Keren banget kan Rigid Adapt. Kita sekarang coba tes lampu tembaknya. Nih, lampu tembaknya sekarang udah menyala. Untuk bagian lampu tembak di Rigid Adapt ini kelebihannya, untuk lampu tembaknya itu bisa kita atur juga arah cahaya atau patternnya, bisa spot, bisa float, bisa driving. Pada saat kita beli Rigid yang tipe biasa seperti yang Radiance seperti ini, atau S-Series atau SR Series, itu kita pilih di awal. Kita mau mau tipe cahayanya seperti apa, mau float, mau spot, atau driving. Tapi di Rigid Adapt semuanya sudah include, sudah ada semua di sini. Dan penggunaannya sama seperti backlight-nya tadi. Ada modul di bagian dalam yang kalian bisa atur penggunaannya. Nanti arah cahayanya juga bisa dibikin secara otomatis. Jadi pertama dia fokus atau spot, nanti bisa menyebar sendiri jadi driving. Atau bisa diatur secara manual. Kalau kalian mau yang fokus spot atau mau yang menyebar driving. Tuh salah satu kelebihan. Udah salah 2, banyak sebenarnya kelebihannya. Tadi udah saya sebutin, pokoknya mulai dari backlight, mulai dari pattern, dari arah cahayanya, semuanya ada semua, mulai dari spot, driving, float, sudah ada semua di Rigid Adapt. Dan cahayanya ini terang banget bro, karena kita syutingnya di siang hari, mungkin nggak terlalu kelihatan kamera. Ini saya jamin ini terang banget, harga nggak mungkin bohong. Ini ukuran 20 inci aja, ini bisa menerangi mungkin kurang lebih sekitar hampir 200 meter. Terang banget, ditambah lagi dari Rigid. Coba kita nyalakan dulu ya lampu Rigid Radiance-nya. Coba nyala. Bagian pot, bagian pilar A-nya sekarang udah nyala. Coba yang atasnya. Tuh. Ini kalau dinyalakan semua, lampu dari Rigid ini dinyalakan semua, mulai dari bagian light bar, Radiance-nya di bagian pilar A, Radiance Spot, sama Rigid Adapt di bagian bumper ini yang ukuran 20 inci. Ini bisa menerangi satu kampung bro. Dijamin kalau dipakai buat off-road, ini benar-benar nolong. Kalau kalian off-road misalnya pada saat off-road dari malam sampai pagi, wah ini benar-benar nolong nih Rigid Adapt. Belum lagi tampilannya yang keren banget kan. Tuh, mantap kan?
Akhirnya kita sampai di penghujung video review modifikasi Jeep Gladiator JT versinya Planet Jeep yang sudah dimodifikasi mulai dari datang benar-benar baru dari showroom, fresh from the showroom. Langsung kita modifikasi. Sementara seperti ini hasilnya. Kenapa saya bilang sementara? Takutnya ada yang nonton hanya di bagian akhirnya aja. Karena masih ada beberapa part yang masih inden di Gladiator JT ini. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan pada saat kita review, di bagian belakang ada case rack, ada dudukan ban serep, dan ada roof rack, dan ada beberapa part yang lain. Tapi biarpun sementara, tampilannya udah jauh berubah dari kondisi standar, bro. Nih saya mau kasih tahu, saya mau infokan sekalian buat kalian semua, pada para JK owner, JL owner, JT owner, Gladiator JT, kalau mau modifikasi jangan sungkan-sungkan, pokoknya kalian langsung aja hubungi marketing Planet Jeep atau bisa langsung datang ke Planet Jeep di Komplek Otomotif AXC Blok VF 9-16 Sumarekon, Bekasi. Tuh, pokoknya kalian bisa tanya-tanya dulu, bisa konsultasi dulu seperti ini. Sebelum modifikasi, orangnya konsultasi dulu dengan pihak marketingnya Planet Jeep. Jadi konsep yang diterapkan modifikasi ini, yang diterapkan di Gladiator JT ini benar-benar sesuai dengan jiwa, sesuai dengan kemauan dari yang punya mobil gitu. Ini sih kalau saya lihat konsepnya sporty adventure gitu ya. Jadi dari kesan sportinya dapat, dia pakai pakai apa namanya, bumper yang stabil. Terus adventure dipakai overland juga. Wah, ini mah standar aja udah siap overland, apalagi udah dimodifikasi seperti ini. Jadi udah di lift kit 2,5 inci. Saya rekap sedikit ya, lift kit 2,5 inci pakai shocknya King Air Server Jas. Jadi benar-benar udah siap untuk overland. Kesan sportinya masih dapat. Jadinya begini, keren banget Gladiator JT-nya. Pokoknya buat kalian, sekali lagi saya ingetin, yang mau modifikasi mulai dari Jeep Wrangler JK, JL, Gladiator, langsung aja datang Planet Jeep atau hubungi marketingnya Planet Jeep ya. Pokoknya kalian, kita jamin akan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan keinginan kalian. Oke? Jangan lupa ya, di subscribe channel YouTube Planet Jeep, biar kalian nggak ketinggalan berita-berita terkini seputar modifikasi atau dunia 4x4, seputar dunia Jeep. Follow juga ya Instagramnya Planet Jeep, karena di situ banyak juga contoh-contoh hasil modifikasi yang sudah dibikin dari pihak Planet Jeep, dari bengkel Planet Jeep. Buat kalian yang mau merchandise Planet Jeep, follow juga ya. Nih, kayak gini salah satunya. Ada t-shirt, ada helm. Follow makanya Instagramnya Planet Jeep Merchandise, dan TikToknya Planet Jeep ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Thank you.